Bab 486. 4 huruf, bunga putih kecil, 2. Rambut panjang emasnya menutupi kedua sisi wajahnya, dan ketampanan serta penampilan suci sepertinya membuatnya hanya dengan berdiri dia akan mengeluarkan penampakan dewa laut yang tersapu angin. Matanya seperti dua kristal emas, keduanya diwarnai dengan warna keemasan yang gemerlap. Namun tatapannya sangat damai, ketika menatapnya, tanpa sadar seseorang tidak akan berani terus menatap lurus ke arahnya. Kedua tangannya terentang ke samping, dan menarik napas panjang, Long Haoshan menunjukkan senyum lembut. Saya kembali, kuil ksatria. Langkah gemilang terdengar. Memalingkan kepalanya, Long Haoshan harus melihat ksatria lapis baja Yayasan Mithril muncul di sisinya, melakukan hormat ksatria. Halo, Yang Mulia Long Haoshan. Halo. Long Haoshan buru-buru membalas hormat ksatria. Silakan ikuti saya. Foundation Mithril Knight berbalik dan melangkah keluar. Di bawah kepemimpinannya, Long Haoshan kembali ke kamar tempat dia tinggal ketika dia kembali ke markas kuil ksatria. Tolong tunggu sebentar. Sir Templehead menginstruksikan saya untuk memanggil Anda saat Anda keluar. Aku juga akan memberitahu ibumu. Petik 2. Baik. Terima kasih. Ksatria lapis baja Mithril pergi, dan Long Haoshan duduk di tempat tidur, saat dia memberikan semacam perasaan yang tidak nyata. Tempat tidurnya tidak bisa dibilang empuk, tapi ruangan itu memberikan perasaan hangat seperti di rumah. Setelah tenggelam dalam kultivasi begitu lama, dia akhirnya kembali. Karena dia tidak bisa membantu tetapi berbaring di tempat tidur, meregangkan tubuhnya, dia memiliki perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah setiap selnya mengerang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari luar. Pintunya langsung didorong, dan sesosok tubuh manis bergegas masuk. Haoshan. Bai Yue memiliki suara yang sangat terkejut, dengan sangat cepat melemparkan dirinya ke Long Haoshan, dan memeluk anaknya. Pelukan ibunya penuh kehangatan dan keharuman. Long Haoshan dengan erat memeluk ibunya, Bu. Suaranya secara tidak sadar bergetar, tetapi perasaan bisa bersandar di pelukan ibunya benar-benar yang terbaik. Tapi saat ini juga, dia mengarahkan semua pikirannya pada tugasnya. Demi membawa kehidupan yang lebih baik kepada ibunya, untuk keselamatannya, dan untuk setiap ibu tunggal di Temple Alliance, dia harus melakukan yang terbaik untuk menahan serangan dari para iblis penjajah sebagai seorang ksatria penjaga. Bagaimana kamu bisa pergi begitu lama untuk pelatihanmu? Sudah 1,5 tahun. Apakah kamu tahu betapa ibumu mengkhawatirkanmu? Bai Yue sudah terisak. Suaminya telah pergi begitu lama tanpa memberikan kabar apapun, akhirnya dia bertemu kembali dengan susah payah dengan putranya, tetapi dia segera pergi berkultivasi secara tertutup, selama 1,5 tahun. Jika bukan karena Yang Haohan dan kakek yang ada di sini untuk menghiburnya, dan mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja, dia mungkin akan mencarinya sejak lama. Putranya sekarang bisa dikatakan satu-satunya yang tersisa di hatinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Long Haoshan, Bai Yue tidak tahu apakah dia akan memiliki cukup keberanian untuk terus hidup. Esensi cahaya lembut dilepaskan dari tubuh Long Haoshan, secara bertahap menenangkan perasaan hangat yang keluar dari hati ibunya. Melepaskan tangan putranya, dia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Haoshan, kamu lebih kurus, jauh lebih kurus. Tapi tetap energi. Putraku adalah yang termanis. Long Haoshan tidak bisa menahan senyum, memaksa dirinya untuk tidak membiarkan air mata mengalir, selalu begitu. Ibu, aku tidak akan mengasingkan diri kali ini. Saya akan menemani Anda di Dragon Resisting Mountain Pass. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Petik 2. Iya,
Ya tapi, Bai Yue tidak bisa menahan air matanya yang mengalir deras, tapi bisakah kamu benar-benar tetap di sisiku? Long Hao Shen terdiam. Dia jelas tidak bisa, dia harus pergi berperang dan berjuang untuk kemanusiaan. Tetap selalu di sisi Bai Yue dan menemaninya sepanjang waktu pada dasarnya tidak mungkin. Tetapi agar lebih banyak ibu dapat bersatu kembali dengan putra dan putri mereka sendiri, dan sebagai Scion of Light dan Guardian Knight, dia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab untuk ditanggung. Pintu terbuka, dan berambut putih seperti salju yang Hao Han masuk. Melihat sepasang ibu dan anak, dia tidak membuka pintu. Sebelumnya, dia mendengar Long Hao Shen dan ibunya berbicara, dan benar-benar tidak tahan untuk mengganggu momen berharga mereka. Kakek Yang. Long Hao Shen berdiri, segera menyapa Yang Hao Han, yang melambaikan kepalanya dengan sentuhan lembut, tidak membiarkan dia membungkuk. Anak yang baik. Jadi Anda akhirnya menyelesaikan pelatihan. Anda benar-benar membuat kami khawatir tak tertahankan. Sesi Anda ini berlangsung selama 1,5 tahun. Beristirahatlah, dan temani ibumu untuk saat ini. Aku memberimu 10 hari liburan. Terima kasih. Long Hao Chen tidak menolak undangan tersebut. 10 hari tidak bisa dianggap banyak, tapi ini mungkin satu-satunya saat dia bisa menemani ibunya untuk waktu yang lama di masa depan. Ibu, di mana dapur di sini? Aku akan membuatkan makanan untukmu. Oh ya, bukankah kamu bertanya tentang Cair terakhir kali? Aku akan memberitahumu segalanya tentang dia, oke? Kair benar-benar sangat cantik. Di masa depan, saya pasti akan menikahinya jadi dia akan menjadi menantu perempuan Anda. Petik 2. Bai Yue akhirnya mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, kamu anak kecil. Belum genap 20 tahun, dan Anda berpikir untuk mendapatkan istri bagi diri Anda sendiri. Tapi itu hal yang bagus. Kapan kamu akan memperkenalkan Cair kepadaku? Petik 2. Long Hao Shen memandang Yang Hao Han dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Yang Hao Han bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Posisinya di aliansi jelas berpengaruh. Setelah keluar dari pengasingan, yang ingin dia ketahui adalah waktu yang tersisa sebelum bisa berkumpul dengan rekan-rekannya, dan waktu sebelum dia bisa menginjak medan perang lagi. Yang Hao Han tersenyum ringan sebagai jawaban, semuanya akan diberitahukan kepadamu dalam 10 hari. Aliansi membuat beberapa persiapan untuk Anda. Anda bisa merasa tenang, rekan-rekan Anda semua melakukannya dengan sangat baik saat ini. Petik 2. Mendengar jawabannya, Long Hao Shen sangat rileks, dan ekspresi wajahnya mengendur, Bu, aku akan membuatkan makanan untukmu. Bagaimana dengan sup? Bai Yue memiliki senyuman di wajahnya, Hao Shen, ibu sebenarnya sangat ingin minum sup poter yang kamu buat saat kamu masih muda. Hari-hari yang menghangatkan hati berlalu dengan sangat cepat, dan pada 10 hari ini, Long Hao Chen menemani ibunya, membuat makanan, memijat dan menghabiskan sepanjang hari untuk berbicara dengannya. Dia menunjukkan kepada ibunya setiap kemungkinan pertimbangan. Mengingat kecerdasan Bai Yue, dia tentu saja tahu bahwa setelah 10 hari ini berlalu, akan sangat sulit baginya untuk menemaninya seperti ini. Meskipun dia merasa sangat enggan, dia melakukan yang terbaik untuk bersantai dan menikmati hari-hari ini bersama putranya. Pergi Hao Shen. Tidak perlu khawatir untuk ibu. Aku akan menunggumu di Dragon Resisting Mountain Pass, menunggumu, putra dari Divine Knight of Adjudication dan Trial Long Xingyu. Tetapi Anda harus berjanji kepada ibu untuk melindungi diri Anda dengan baik apapun yang terjadi. Dengan melindungi diri sendiri dengan baik, Anda hanya akan melindungi orang lain dengan lebih baik. Ayahmu sudah lama hilang, ibu tidak tahan kehilanganmu. Petik 2. Melihat mata ibunya berkabut karena air mata, Long Hao Shen diliputi kesedihan.
10 hari ini dihabiskan dengan kemewahan yang luar biasa. Alangkah baiknya jika dia bisa terus menghabiskan waktunya dengan cara ini. Tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Kecuali jika iblis dimusnahkan, sebagai Sion of Light, dia tidak mungkin terus menghabiskan waktunya dengan mantap di sisi ibunya. Menarik 2 langkah mundur, Long Hao Chen tidak berani terus menatap mata ibunya. Setelah bersujud di tanah 3 kali, dia dengan cepat keluar dari kamar. Dia takut tidak bisa berpisah dengan ibunya jika dia tinggal terlalu lama. Keluar dari kamar ibunya, Long Hao Chen terengah-engah. Bahkan serangan kemacetan langkah ke-8 tidak terasa sesakit sekarang. Selama tidak kurang dari 10 menit, dia dengan susah payah menekan kesedihan di hatinya. Setidaknya, dia tidak akan meninggalkan jalur gunung penahan naga untuk saat ini, dan akan dapat sering mengunjungi ibunya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Ibumu masih sehat? Melihat Long Hao Han menghormatinya, Yang Hao Han bertanya dengan senyum di wajahnya. Long Hao Shen mengangguk dalam diam, tapi ekspresinya sudah penuh tekad. Tuan Kepala Kuil, tolong berikan tugas kami. Aku juga ingin tahu kapan Demon Hun Squad kelas 64 komandan bisa direformasi. Senyuman di wajah Yang Hao Han lenyap pada saat yang sama saat dia mengangguk. Kamu harus ingat apa yang dikatakan Seng Yue saat kamu berpisah. Long Hao Shen menjawab, saya ingat bahwa kakek buyut Seng Yue berkata bahwa selama saya berhasil menerobos langkah ke-8, dan bahwa rekan-rekan saya semua mencapai langkah ke-7 dalam kekuatan, kita kemudian dapat memiliki kemungkinan untuk mereformasi pasukan kita. Yang Hao Han mengangguk, 1,5 tahun telah berlalu. Terlepas dari apakah Kaisar Dewa Iblis menggunakan Anda sebagai dalih untuk memulai perang suci ini, itu masih berlangsung, dan Kaisar Dewa Iblis belum mengirim pembangkit tenaga listrik untuk mencari jejak Anda. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, prasyarat untuk tim Anda untuk direformasi sudah terpenuhi. Petik 2. Betulkah? Long Hao Shen sangat senang mendengar berita ini. Semua rekannya berusaha keras untuk mereformasi tim. Sebagai kapten mereka, rasa hausnya lebih besar dari siapapun. Setelah 1,5 tahun pelatihan damai, pikirannya menjadi damai, tetapi rasa haus di dalam dirinya tidak berkurang sedikit pun. Tapi itu belum semuanya, jangan terburu-buru. Yang Hao Han memandang Long Hao Shen dengan mata yang parah. Sukacita besar di wajah Long Hao Shen menghilang, tetapi kegembiraannya tetap ada. Karena dia tahu bahwa sejak Yang Hao Han memberinya harapan, itu berarti bahwa pasukan pemburu iblis kelas 64-nya benar-benar memiliki harapan untuk direformasi. Yang Hao Han menjawab, di generasi mudamu, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kekuatanmu. Tapi itu jauh dari cukup untuk melawan iblis yang kuat. Anda harus tahu tentang hal ini. Oleh karena itu, Anda semua harus membuktikan kepada aliansi kemampuan Anda untuk mempertahankan diri, jika Anda ingin mereformasi pasukan pemburu setan. Bab 487. 4 huruf bunga putih kecil, 3. Long Hao Shen mengangguk, jika kita dapat mereformasi pasukan pemburu iblis kita, saya berharap dapat mengambil misi untuk mengejar musuh. Bagaimanapun, Haoi memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, yang merupakan akar iblis. Selama kita bisa terus menghancurkan mereka satu demi satu, moral iblis pasti akan mendapat pukulan besar. Dan akhirnya suatu hari, setelah 72 pilar Dewa Iblis dihancurkan, iblis tidak akan lagi berada di muka dunia ini. Dengan cara ini tujuan aliansi akan tercapai. Yang Hao Han mengangguk, aliansi sudah tahu tentang semua yang kamu katakan. Jika itu terserah saya berharap Anda semua mencapai langkah ke-9 dari kultivasi sebelum terlibat dalam pertempuran melawan iblis. Tapi saya juga tahu bahwa Anda tidak bisa menunggu begitu lama, dan aliansi juga tidak mampu. Petik 2.
Long Hao Chen khawatir, bertanya dengan tergesa-gesa, "Kakek Yang, bagaimana perang suci berlangsung?" Hari-hari ini dia dengan sepenuh hati menemani ibunya, dan tidak bertanya tentang situasi perang suci. Suasana di sekitar Yang Haohan menjadi berat, situasinya tidak bagus. Selama 1,5 tahun, kami berperang habis-habisan melawan iblis. Pasukan mereka terus bergerak tanpa henti, dan kartu di tangan kita sudah mencapai batasnya. Dalam 1,5 tahun, lebih dari setengah sumber daya yang disimpan oleh aliansi telah dikonsumsi. Meskipun kami memberikan pukulan serius kepada iblis juga, kerusakan kami hanya dapat digambarkan sebagai bencana. Jika perang ini terus berlangsung, bahkan jika kita bisa mengusir iblis, aliansi pasti akan kehilangan banyak moral. Terlebih lagi, klan naga iblis terkuat, klan bulan, dan klan bintang belum berpartisipasi untuk mengetahui. Tanpa dibesar-besarkan, jika mereka muncul di medan perang manapun, benteng kita tidak mungkin bertahan. Petik 2. Long Hao Shen mengerutkan alisnya. Perang suci sudah berlangsung selama 1,5 tahun, dan dia bisa membayangkan betapa dahsyatnya perang ini. Meskipun dia tidak berpartisipasi secara langsung, dia cukup bertarung melawan iblis. Dewa iblis di setiap benteng mencapai hitungan 8, dan kekuatan mereka sendiri sangat sulit untuk dilawan. Berdasarkan apa yang dikatakan Yang Haohan, sampai sekarang, 6 benteng besar masih belum terkalahkan. Ini adalah kabar baik, tapi seperti yang bisa dibayangkan, Temple Alliance harus membayar biaya yang sangat besar untuk itu. Yang Haohan melanjutkan, oleh karena itu, aliansi pasti membutuhkan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menyelinap di wilayah iblis untuk menjalankan misi di sana. Meskipun kerugian kami sangat besar, kerugian iblis juga tidak kecil. Jika mereka tidak bertahan dengan memakan mayat kerabat mereka sendiri, mereka jelas tidak akan bertahan lama. Kali ini, iblis juga menderita kehilangan moral yang besar, tapi kita tidak tahu bagaimana mereka bisa terus menyerang seperti sebelumnya, dan tidak mundur apapun yang terjadi. Jika terus seperti ini, kami akan menjadi yang pertama hancur. Jika serangan iblis tidak terus meningkat intensitasnya, aliansi hanya dapat bertahan paling lama selama 1,5 tahun. Petik 2. Long Hao Shen menyatakan dengan keras, "Ayo kita pergi." Membunuh beberapa iblis tidak akan pernah sebaik menghancurkan pilar dewa iblis. Selama kita bisa menghancurkan beberapa pilar dewa iblis mereka di belakang, mereka pasti akan sangat terpengaruh. Kemampuan pemulihan aliansi jauh lebih besar daripada iblis, selama kita diberi waktu untuk beradaptasi dan membangun kembali benteng kita, bahkan jika naga iblis, setan bulan, dan setan bintang bergabung, kita tidak perlu melakukannya. Takut mereka. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi bisakah kamu melawan dewa iblis dengan kekuatanmu saat ini? Pilar dewa iblis ular iblis Andromalius telah dihancurkan, kewaspadaan para iblis terhadap pertahanan pilar dewa iblis mereka bahkan lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda bisa menghancurkan pilar dewa iblis sambil tetap aman? Bagaimanapun, Andromalius adalah yang terlemah dari 72 dewa iblis, dan Anda meminjam bantuan dari Raja Boa Hutan pada saat itu. Sekarang hanya 1,5 tahun berlalu, jangan bilang kamu yakin bisa melawan kekuatan dewa iblis lainnya. Petik 2. Long Hao Shen menarik napas panjang, "Saya yakin." Yang Haohan menggelengkan kepalanya, ini bukan soal kepercayaan diri, tapi soal kekuatan. Sebagai kapten dari pasukan pemburu setan, Anda harus membuktikan kepada aliansi bahwa kekuatan Anda cukup bagi tim Anda untuk berubah dan menyelesaikan misi di wilayah iblis. Petik 2. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, bagaimana aliansi mengharapkan saya untuk membuktikannya? Yang Haohan menjawab, sangat sederhana. Karena Anda adalah pemburu setan, Anda akan melakukannya sesuai dengan aturan pemburu setan. Sebentar lagi, saya akan mencatat jumlah poin kontribusi di ubin Anda. Anda harus mencapai hitungan 10 juta poin kontribusi melalui pembantaian di medan perang, lalu aliansi akan mengizinkan Anda untuk mereformasi tim Anda.
Apa? 10 juta poin kontribusi? Long Hao Chen sangat terkejut. Ini terlalu sulit. 10 juta poin kontribusi terkait dengan apa? Ini menyiratkan baginya untuk membunuh 10 dewa iblis di 36 teratas, atau 1 juta iblis berbilah ganda. Mencapai hitungan ini melalui pembantaian dapat disimpulkan sebagai hal yang sulit. Bagaimana, berkecil hati? Yang Hao Han mengungkapkan sedikit senyum. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak putus asa. Hanya saja ini akan memakan waktu lama. Saya khawatir aliansi tidak bisa menunggu begitu lama. Petik 2. Yang Hao Han menjawab, itulah mengapa kamu harus bekerja lebih keras. Dan Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda, artinya, rekan binatang ajaib Anda tidak dapat muncul di medan perang. Aku akan mengaturmu untuk kembali ke Knights Saint Mountain, dan memilih gunung lain di sana. Setelah itu, Anda harus melewati uji coba para ksatria Yayasan Mithril, untuk memenuhi syarat untuk menuju medan perang. Kemudian, mencapai hitungan 10 juta poin kontribusi harus dilakukan melalui usaha Anda sendiri. Long Hao Chen mengungkapkan senyum pahit. 10 juta poin kontribusi, jumlah ini terlalu besar. Sederhananya, itu hanya bisa dikumpulkan dengan menyingkirkan sekelompok elit dari skala Legiun Kaisar Iblis. Yang Hao Han tidak mendesak Long Hao Shen untuk membuat keputusan, hanya mengawasinya sambil tersenyum. Ini adalah keputusan bahwa dia datang dengan petinggi lainnya dari Temple Alliance setelah berdiskusi. Long Hao Chen tetap mengasingkan diri begitu lama, dia yakin bahwa kultivasi anak ini pasti akan meningkat pesat. Tetapi justru karena ini, Yang Hao Han tidak mampu membiarkan Long Hao Shen mempertaruhkan dirinya di dalam wilayah iblis. Untuk kuil ksatria, Long Hao Shen benar-benar terlalu penting. Selama dia dibiarkan tumbuh, bisa diprediksi bahwa di masa depan dia pasti akan menjadi legenda baru untuk aliansi kuil, pemimpin masa depan untuk serangan balik aliansi kuil. Saran 10 juta poin kontribusi adalah sesuatu yang diputuskan oleh Yang Hao Han setelah banyak pertimbangan. Itu karena dia tahu bahwa jika Long Hao Shen dan pikiran rekan-rekannya untuk kembali ke medan perang ditolak mentah-mentah, ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Mungkin mereka akan menyerah pada keputusasaan, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh aliansi. Dan Yang Hao Han memahami karakter Long Hao Shen. Dia tahu bahwa anak muda ini sangat tangguh. Tugas mendapatkan 10 juta poin kontribusi sebenarnya untuk membuatnya tetap di kuil ksatria, di jalur gunung penahan naga. Menurut perhitungan Yang Hao Han, mengumpulkan 10 juta poin kontribusi akan memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Dan saat itu, Long Hao Chen seharusnya telah menembus langkah ke-9, dan tidak perlu terikat lagi. Dan lebih jauh lagi, memiliki pertempuran Long Hao Chen di Gunung Penolak Naga akan memungkinkannya untuk berintegrasi di antara para ksatria dengan lebih baik, memupuk bakatnya sebagai komandan, dan memperkuat pengaruhnya di kuil ksatria, untuk membuat persiapan agar dia melakukan posisi kepala masa depan. Kuil ksatria. Oleh karena itu, tugas ini dapat dikatakan bertujuan untuk mencapai banyak gerakan dalam satu pukulan, dan metode terbaik yang dipikirkan oleh Yang Hao Han. Pembenarannya beralasan, jadi dia tidak takut ditolak oleh Long Hao Chen. Adapun soal aliansi kuil yang hanya mampu bertahan selama 1 tahun hingga 1,5 tahun di bawah serangan iblis seperti itu, ini nyata. Tetapi masalahnya adalah, apakah iblis dapat terus menyerang untuk waktu yang lama? Sejak setengah tahun terakhir, iblis tidak lagi melancarkan serangan setiap hari. Mereka akan menyerang sekitar sekali setiap 10 hari atau setengah bulan, kebanyakan memulihkan diri dan mencari makanan. Dalam aspek pemulihan, aliansi kuil tidak bisa lebih lambat dari iblis. Jadi Yang Hao Han sudah sadar sejak dulu bahwa perang suci ini tidak akan menghasilkan pemenang, tetapi juga tidak akan membuahkan hasil. Setidaknya iblis tidak bisa menghancurkan Temple Alliance kali ini. Iblis memiliki 3 kekuatan kuat yang belum bergabung dalam pertempuran, tetapi manusia juga memiliki kartu truf mereka sendiri.
Meskipun kartu truf ini adalah sesuatu yang tidak ingin digunakan oleh Yang Haohan apapun yang terjadi, kecuali jika itu benar-benar sampai pada krisis terakhir hidup atau mati, dan tidak ada pilihan lain. Bagi manusia untuk tetap hidup adalah yang paling penting. Oke, saya terima. Long Haoshan akhirnya mengucapkan kata-kata yang Haohan paling ingin dengar. 10 juta poin kontribusi bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Long Hao Chen baru saja menghitung jumlah iblis dari berbagai ras yang diperlukan untuk mencapai hitungan ini. Dengan mengintensifkan usahanya sendiri, dia percaya bahwa ini mungkin. Tepat ketika Yang Huahan mengungkapkan senyuman, kata-kata Long Hao Chen berikutnya mengejutkannya. Namun, kakek Yang, aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur persidangan untuk mendapatkan salah satu Foundation Mithril Armor. Saya ingin langsung lulus uji coba menjadi Gold Essence Foundation Knight. Saya berharap untuk menggantikan salah satu ksatria armor Yayasan Essence Emas yang memiliki harapan untuk mencapai tingkat epik. Apa? Yang Haohan benar-benar ketakutan. Hao Chen, jangan bilang kalau kamu sudah. Kali ini, Long Hao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya, dan melihat ke bawah dengan penuh semangat, ya. Saya telah berhasil menerobos. Jadi tolong izinkan saya. Yang Haohan merasa nafasnya terengah-engah, dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil. Hanya dalam 1,5 tahun pengasingan dia berhasil. Tapi dia belum genap lewat 20, kan? Seorang ksatria suci dari langkah ke-8 di bawah 20. Dengan susah payah, Yang Haohan menahan kegembiraannya, berkata langsung, Hao Chen, bahkan jika kamu berhasil melewati langkah ke-8, kamu tidak dapat membidik terlalu tinggi sekarang. Anda harus tahu bahwa hanya ada paling banyak 36 ksatria mitos esensi emas. Memang ada beberapa ksatria armor Gold Essence Foundation yang kosong, tetapi menang melawan ksatria Gold Essence Foundation diperlukan untuk mendapatkan kualifikasi. Kekuatan mereka hampir mencapai langkah ke-9, dan meskipun lawan Anda tidak akan dibalut Gold Foundation Armor, dia akan menghadapi Anda dengan kekuatan penuh. Anda yakin ingin menantang Gold Essence Foundation Knight? Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, sebelum melihat Yang Haohan dengan sungguh-sungguh, saya yakin. Bab 488. Uji coba ksatria Yayasan Esensi Emas, I. Melihat tampilan bertekad Long Hao Chen, Yang Haohan mengangguk perlahan, kalau begitu aku akan mengaturnya. Tetapi Anda harus mengingat satu hal. Jika Anda tidak dapat lulus tes ini, Anda tidak akan dapat mengikuti uji coba peringkat yang lebih rendah di masa mendatang. Kamu hanya bisa tetap berada di kuil dan berlatih, sampai kamu bisa melewatinya, dan mendapatkan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Hanya dengan begitu tugas Anda untuk 10 juta poin kontribusi dapat dimulai. Long Hao Chen memulai, merasa samar-samar seolah-olah jatuh dalam jebakan. Tapi faktanya, bisakah dia meringkuk sebelum itu? Ini hanya akan menyebabkan semangat juangnya runtuh. Iya. Yang Haohan diam-diam tertawa di dalam, berandal kecil, aku akan membiarkanmu bertindak sombong yang kamu bisa. Sebentar lagi, Anda akan diatur. Tujuannya sangat sederhana. Melakukan yang terbaik untuk menyeret Long Hao Chen tinggal di kuil ksatria selama mungkin, baginya untuk mereformasi timnya untuk melakukan misi selambat mungkin. Dan dalam proses ini, Long Hao Chen hanya bisa meningkatkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah. Langkah ini bertujuan untuk membunuh dua burung dengan satu batu, secara alami membuatnya dalam suasana hati yang baik. Yang Haohan memanggil kesatria lain, dan menyuruhnya membawa Long Hao Chen di lapangan pelatihan di dalam markas kuil ksatria. Bidang pelatihan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tempat pelatihan aliansi di kota suci yang didirikan di bawah tanah. Juga melingkar, diameternya hanya mencapai 50 meter. Tapi Long Hao Chen sama sekali tidak memandang rendah bidang pelatihan, karena di atapnya, bagian bawahnya dan semua sekitarnya adalah fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dalam hal ketegasan, tempat latihan di kota suci bukanlah tandingan tempat ini. Setelah Long Hao Chen dibawa ke sini, ksatria itu pergi, dan hanya dia yang tersisa di bidang pelatihan ini. Dibalut armor suci agung, Long Hao Chen langsung duduk di sisi lapangan pelatihan,
memusatkan perhatiannya pada menyesuaikan napas dan mengendalikan fluktuasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Kabut emas tipis yang lembut samar-samar terlihat di permukaan tubuhnya, tampak menyilaukan di bawah pantulan Glorious Holy Armor. Kulitnya yang berkilau dan tembus cahaya sepertinya membawa muatan cahaya. Duduk di sana, dia langsung merasa sedang berasimilasi dengan lingkungan sekitarnya. Tanpa mencarinya dengan mata sendiri, seseorang akan sangat sulit melihat keberadaannya. Bulu matanya yang panjang berkedip di atas matanya, wajahnya yang tampan memberikan perasaan damai yang ekstrim. Penantian Long Hao Shen berlangsung hampir setengah jam, tetapi saat duduk di sini, dia tidak membuat gerakan sedikit pun, dan tidak memiliki sedikit pun ketidaksabaran. Pintu terbuka, dan seorang kesatria tinggi masuk. Ksatria ini mengenakan pelindung seluruh tubuh biasa. Dibalut helm, wajahnya juga tersembunyi, dan di tangan kirinya ada perisai menara yang sangat tebal. Di tangan kanannya ada palu perang sepanjang 2 meter. Palu ini memiliki permukaan yang memantulkan cahaya, mengeluarkan kilau keemasan. Baik itu perisai atau senjatanya, keduanya berada di Glorious Tier, menjadikannya bukan item dengan kualitas terbaik. Saat ksatria jangkung ini melangkah ke dalam tempat latihan, ruang tertutup antara mata Long Hao Shen tiba-tiba terbuka. Saat dia membuka matanya, ksatria jangkung itu menghentikan langkahnya. Diam-diam, dia terkejut, karena begitu dia memasuki tempat latihan, dia tiba-tiba tidak merasakan sedikit pun keberadaan Long Hao Shen. Tapi begitu matanya terbuka, itu memberikan perasaan pisau tajam terhunus. Berdiri, Long Hao Shen menggunakan tangan kanannya untuk memukul dadanya, memberikan penghormatan kepada ksatria di depannya. Halo. Menghormati Sir Gold Essence Foundation Knight. Ksatria jangkung memiliki suara nyaring, tapi terdengar agak kasar. Halo. Long Hao Shen melihat senjata dan perlengkapan rekannya. Senior, perlengkapanku sepertinya lebih baik dari milikmu. Haruskah saya mengubahnya? Petik 2. Ksatria tinggi dengan acuh tak acuh menjawab, tidak perlu. Apa yang harus Anda lakukan adalah menggunakan semua yang Anda bisa untuk mengalahkan saya. Selama uji coba ini, seseorang tidak akan diizinkan menggunakan tunggangannya. Selain ini, tidak ada batasan lain. Saya tidak akan memulai dengan lunak. Mari kita mulai. Setelah dia selesai berbicara, ksatria jangkung ini tiba-tiba mengambil langkah besar tanpa jeda sedikit pun, menyerbu ke arah Long Hao Shen. Langkahnya besar, dan ketika masing-masing terdengar, gemuruh yang kuat menyebar di seluruh bidang pelatihan. Api emas yang kuat tiba-tiba naik ke tubuhnya, mengeluarkan kekuatan yang sangat menindas. Ekspresi Long Hao Shen sangat berubah. Dia awalnya memiliki harapan besar untuk kekuatan ksatria Yayasan Esensi Emas, tetapi ancaman besar yang menyebabkan ksatria tinggi ini membuatnya merasa benar-benar melampaui harapannya. Musuh tidak menggunakan teknik apapun dan bahkan tidak menggunakan sayap spiritualnya, tetapi sikapnya yang mengesankan mencapai tingkat tertinggi, dan serangannya tampaknya membawa kekuatan penindas yang menghancurkan. Dia pasti bisa melaju lebih cepat lagi, tapi dengan susah payah mempertahankan ritme tertentu, bertujuan untuk mengoptimalkan sikapnya yang mengesankan ke puncaknya mulai dari awal. Long Hao Shen jelas tidak akan membiarkan musuh mencapai tujuannya dengan mudah. Perasaannya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa jika musuh dibiarkan membuat persiapan seperti itu, dia pasti tidak akan dapat memblokir serangannya. Ujung kakinya menepuk tanah, saat api emas yang sama tiba-tiba naik di sekelilingnya. Tetapi perbedaan dibandingkan dengan ksatria tinggi itu adalah bahwa api emas yang tiba-tiba dilepaskan oleh Long Hao Shen ditembakkan ke punggungnya. Tampak seolah-olah petir emas telah muncul tiba-tiba di bidang pelatihan, menutupi jalur terpendek, dengan lintasan paling langsung dan lurus, mengarah ke depan. Lightspeed Flash. Teknik Secret Retribution Knight dari langkah ketujuh, meningkatkan kecepatan secara instan, dan memperkuat cara seseorang yang mengesankan ke puncak sekaligus.
Teknik ini tidak mudah untuk dikendalikan, sejauh beberapa ksatria retribusi dari langkah ke-8 belum tentu memiliki pemahaman penuh tentang itu. Tapi Long Hao Chen hampir tidak memiliki persiapan atau waktu untuk menyimpan energi, dan langsung menggunakan kemampuan ini secara maksimal. Baut petir emas ini berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan seketika Long Hao Chen mengisi, dia sudah sejajar dengan tanah, menjadi satu dengan pedangnya. Tapi anehnya, dalam keadaannya yang menyatu dengan pedang, kecuali dari api kuat yang dilepaskan di punggungnya, tampaknya tidak ada maksud pedang yang dilepaskan dari tubuhnya sedikitpun. Saat ksatria tinggi yang maju dalam langkah besar hendak berbenturan dengan Long Hao Chen, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah memiliki firasat bahaya. Perisai menara besarnya langsung memblokir bagian depannya. Ding lebih besar dari M lebih besar dari suara renyah yang merdu terdengar dalam sekejap. Meskipun Lightspeed Flash tidak mungkin benar-benar mencapai kecepatan cahaya, itu adalah kecepatan terbesar yang pernah dicapai Long Hao Chen, cukup untuk menyamai teleportasi instan. Berbenturan dengan kecepatan seperti itu, dan dalam garis lurus, sebuah pedang tajam yang tak tertandingi meledak pada saat yang sama suara renyah ini dihasilkan. Itu sepertinya merobek sikap kuat yang dilepaskan oleh Night Jangkung itu pada saat sebelumnya. Serangan Long Hao Chen tampak tanpa persiapan, tetapi sebenarnya, saat serangannya meledak, energi spiritual yang mengelilingi seluruh tubuhnya sudah membeku. Dan yang lebih menakutkan, semua niat pedangnya tampaknya ditahan di dalam area Dewi Cahaya, kekuatan dahsyatnya bahkan melebihi serangan terkuat yang bisa dia gunakan sebelum waktu pelatihannya yang terpencil. Tapi kekuatan yang ditampilkan oleh Ksatria Jangkung itu mengejutkan Long Hao Chen sepenuhnya. Saat Arya dari Dewi Cahaya melakukan kontak dengan perisai menara Glorious Tier, di permukaannya setitik cahaya emas muncul. Bintik emas itu bahkan lebih gemilang dari ujung tajam pedang Long Hao Chen. Dengan dering menusuk telinga, Long Hao Chen merasa bahwa dia mencoba menembus gunung dan bukan perisai. Yang lebih menakutkan, semua kekuatan yang bertabrakan tampaknya telah ditekan, dan Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen tampak menempel di perisai menara. Ini adalah Spiritual High Clan, kemampuan yang kuat khusus untuk pembangkit tenaga listrik langkah ke-8. Poin kuat iblis sebagian besar terwujud di tubuh mereka, tetapi dalam pemanfaatan energi spiritual, iblis dengan peringkat yang sama pasti tidak akan kalah dengan manusia. Spiritual High Clan adalah kemampuan khusus untuk 3/4 panggilan dari Temple Alliance, dan salah satu kemampuan paling dasar dari pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Setelah energi spiritual seseorang menembus 30.000 unit, ia membutuhkan 4 rongga spiritual, untuk menerobos langkah ke-8 dan melanjutkan kultivasinya. Ternyata, tidak setiap manusia pada langkah ke-8 memiliki rongga spiritual keempat di lokasi yang sama, sehingga kultivasi setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, rongga spiritual keempat Long Hao Chen didirikan di bahu kanannya. Setelah energi spiritual menembus 30.000 unit, energi spiritual cair dalam tubuh manusia mencapai kepadatan yang menakutkan. Meskipun beberapa rongga spiritual akan menahan fenomena ini, setelah energi spiritual mengembun sampai batas tertentu, efek pemadatan akan dihasilkan. Spiritual High Clan memungkinkan energi spiritual yang dipadatkan untuk meledak secara instan, menghasilkan kekuatan yang kuat. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, konsumsi besar energi spiritual akan terjadi karena menggunakan kemampuan yang kuat ini, dan tidak akan dapat menyebarkan efeknya. Dengan kata lain, Spiritual High Clan hanya dapat digunakan di area yang bersentuhan dengan kulit seseorang. Long Hao Chen sudah menerobos langkah ke-8 secara resmi, tetapi bagaimanapun juga dia adalah pendatang baru di langkah ke-8. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang dataran tinggi spiritual, tetapi masih belum terlalu akrab dengan penggunaannya. Itu akan membutuhkan dia untuk terus memperkuat energi spiritualnya untuk menampilkan kekuatan nyata dari dataran tinggi spiritual. Dan pada saat dia menerobos langkah ke-9, dia akan dapat menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal. Awalnya, pada saat Long Hao Chen dan ayahnya berada di kota Odin, Long Xingyu mengandalkan kekuatannya yang mendominasi untuk langsung membunuh sejumlah besar pembangkit tenaga iblis. Dia benar-benar menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal.
Tentu saja, melalui amplifikasi besar dari tahta ilahinya dia memperkuat kekuatan dataran tinggi spiritualnya, jika tidak, itu tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen dihadapkan dengan spiritual Highland. Itu karena meskipun dia telah menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sebelumnya, mereka semua adalah iblis dari langkah ke-8. Dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kekuatan manusia dari langkah ke-8. Hanya setelah belajar melalui pengalaman seseorang dapat memahami kekuatan mengerikan yang sebenarnya dari spiritual Highland. Dan selanjutnya, yang mengejutkan Long Hao Shen, kendali ksatria tinggi ini atas dataran tinggi spiritual sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia menggunakan light speed flash dengan serangan pedang dan tubuhnya menjadi satu, cocok dengan pedang ultra ilahi Arya dari Dewi Cahaya, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jika dia menghadapi kesatria lain dari langkah ke-8, hanya menggunakan spiritual Highland tidak akan menghentikannya. Namun, setelah ksatria jangkung ini berhasil memprediksi serangannya, dia mempersiapkan dataran tinggi spiritual untuk memblokir serangan dari Arya Dewi Cahaya. Sejauh itu ujung tajam pedang Long Hao Chen bahkan tidak berhasil mengguncang perisai menara itu. Stagnasi ini hanya berlangsung sepersekian detik. Detik berikutnya, dataran tinggi spiritual menyebar dari perisai menara seperti tsunami. Bab 489. Uji coba ksatria Yayasan Esensi Emas 2. Apa yang dia gunakan adalah Shield Block Rebound, teknik yang sangat sederhana dan sederhana, tetapi setelah ditambahkan ke spiritual Highland, kekuatannya tidak mudah untuk ditolak. Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah, gunung, yang dia coba tusuk ini tiba-tiba runtuh, berkedip dengan cahaya keemasan, karena kekuatan penindas yang mengerikan segera menyerang dan mengusirnya. Meskipun demikian, itu bukan seolah-olah serangan pedang Long Hao Shen tidak berguna sama sekali. Setidaknya dia merobek cara mitranya yang mengesankan, benar-benar memusnahkannya ketika ksatria jangkung itu di tengah-tengah mengangkatnya ke puncak. Ini bisa dikatakan bagaimana dia memanfaatkan kegagalannya sendiri. Cahaya keemasan pergi dengan ayunan penuh dari punggungnya, dan pada saat yang sama tubuh Long Hao Shen dikirim terbang, keempat sayapnya sudah terbentang di punggungnya, dan dua di sisi kiri tiba-tiba mengepak, menyebabkan tubuhnya berputar horizontal di udara. Seketika tubuhnya membalik, palu besar itu menyapu posisinya semula. Itu tidak menabrak tanah, namun menghasilkan ledakan yang menggelegar, ujungnya mencapai Long Hao Shen, menuju ke sisinya. Sangat kuat. Long Hao Shen sangat terkejut. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tapi baru sekarang dia mengerti betapa kuatnya seorang Gold Essence Foundation Knight. Namun, dia jelas tidak akan membiarkan ini mematahkan semangatnya. Bersandar ke belakang segera, tubuhnya dengan paksa berhenti di udara, saat dia melakukan backflip. Ini mengubah orientasi di udara secara paksa. Palu besar itu naik, sekali lagi menghantam udara. Saat itu, ksatria jangkung itu tiba-tiba tidak dapat memahami lintasan Long Hao Shen dari gerakannya, membuatnya tidak dapat mengunci Long Hao Shen. Tapi ksatria ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara palu meleset dari targetnya, riak melengkung menyebar darinya. Ini adalah serangan bertarget area yang Long Hao Chen tidak akan bisa hindari. Itu cincin penghancur elemental. Ini adalah teknik yang telah dilihat Long Hao Shen sebelumnya. Dalam jangkauan elemental obliterating ring, semua elemen akan lenyap total. Bahkan tempat yang sangat melimpah dengan esensi cahaya yang intens akan terpengaruh. Dan cincin ini memiliki Long Hao Shen tepat di tengahnya, sementara tidak mempengaruhi ksatria tinggi. Hilangnya tiba-tiba esensi cahaya sekitarnya menyebabkan Long Hao Chen berhenti diam sejenak, dan saat itu juga, palu besar menyapu dirinya. Bagian belakang palu ini tidak memiliki rantai, tetapi dikontrol sepenuhnya melalui energi spiritual pengguna.
Dan intensitas energi spiritual itu mencapai setidaknya puncak dari langkah ke-8. Karena selalu menghadapi musuh yang kuat, semakin Long Hao Chen tertekan, semakin banyak kemampuan latennya yang keluar. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia tidak panik sedikit pun. Memegang Arya Dewi Cahaya di kedua tangannya, dia membiarkan keempat sayap di punggungnya terbuka lebar. Niat pedang yang sangat deras mengalir keluar. Serangan Asura. Saat niat pedang Long Hao Shen meledak, cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya, melahirkan pemandangan yang megah. Fluktuasi elemen yang ditolak di area terdistorsi yang dibentuk oleh Elemental Obliterating Ring ditarik kembali oleh cahaya putih, memusnahkan efek dari kemampuan terakhir. Dan saat berikutnya, Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen bentrok dengan palu itu. Suara menusuk telinga bergema di seluruh tempat latihan, dan reaksi besar-besaran memaksa Long Hao Chen kembali. Mengepakkan empat sayap di punggungnya, dia dengan cepat meningkatkan jarak yang memisahkannya dari lawan. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa bahkan jika Knight Jangkung itu bisa mengendalikan palu, jangkauannya terbatas. Semakin jauh mereka, semakin lemah kendalinya. Seperti yang diharapkan, palu kembali ke tangan ksatria dan tidak terus mengejar Long Hao Shen. Pemiliknya berseru kagum, tidak buruk, langsung menggunakan pemanggilan elemental dari langkah ke-7 untuk memusnahkan Elemental Obliterating Ring saya. Tidak heran jika Anda berani menantang Gold Essence Foundation Knight. Jadi Anda memang memiliki beberapa kartu truf di lengan Anda. Long Hao Shen tidak menanggapi, dengan pikiran tunggal memperhatikan ksatria jangkung ini. Seseorang dapat melihat bahwa api emas yang mengelilingi tubuhnya berubah seluruhnya menjadi putih karena penggunaan elemental summon sebelumnya. Melompat dengan ganas, itu mengumpulkan esensi cahaya murni yang mengerikan di area dengan dia sebagai pusat. Dan di punggungnya, Arya dari Dewi Cahaya mengambang tak terlihat. Meskipun energi spiritual ksatria tinggi melampaui Long Hao Shen, saat ini kecepatan penyerapan esensi cahaya berada di bawah Long Hao Shen. Ini adalah keuntungan menjadi yang terpilih dari Dewa Cahaya, yang akan selamanya tak tertandingi dalam kedekatan dengan cahaya, kecuali jika binatang Dewa Cahaya Bintang muncul kembali. Long Hao Shen tidak membiarkan api putih di sekitarnya terus menyebar ke atas, dan membiarkan cahaya bersinar ke tangan kirinya. Cahaya itu berwarna emas dan biru. Pada saat yang sama muncul, sosok emas keluar. Itu tidak lain adalah Yating. Yating adalah kompor spiritual menyatu Long Hao Chen, dan secara alami dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kekuatannya. Dan sosok kedua yang muncul di tangannya secara alami adalah pedang beratnya, Blue Rain, Hibiscus of Light. Blue Rain, Hibiscus of Light memberikan perasaan yang sangat ilusi, dan tangisan naga yang samar bisa terdengar. Seolah-olah Long Hao Chen tidak mencengkeram pedang, tetapi jiwa dua naga yang sangat besar. Dua pedang dipegang di kedua sisinya, Long Hao Chen memasuki kondisi mistis. Tatapannya tampak damai, dan tampaknya di matanya tidak ada yang ada di sekitarnya. Semua fokusnya dikumpulkan pada ksatria jangkung itu. Ksatria jangkung berhenti berbicara. Sikapnya yang mengesankan menjadi berat, dan dia tampak merasakan peningkatan tiba-tiba kekuatan Long Hao Shen. Ancaman samar tumbuh dalam dirinya, saat dia mengumpulkan niat pedang, membuat Knight itu tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan hati-hati. Yating melantunkan mantra dengan merdu, memegang tongkat di tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya keemasan yang aneh muncul di Long Hao Shen. Ini bukan Brilliant World, tapi semacam tautan lengkap dengan Long Hao Shen sendiri. Sayap spiritual di punggung Long Hao Shen lenyap, dan seluruh tubuh bagian atasnya condong ke depan, api putih di sekitarnya berubah menjadi kabut yang naik. Menyimpan daya. Ksatria jangkung itu maju lagi dengan langkah besar, tapi kali ini, langkahnya terlihat jauh lebih terburu-buru. Setiap langkah yang dia ambil menempuh jarak yang kecil, tetapi di setiap langkah, sikapnya yang mengesankan meningkat secara bertahap.
Kabut cahaya emas murni secara bersamaan muncul di atasnya, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kabut ini tampak semakin kuat. Mungkinkah ini menyimpan tenaga sambil bergerak? Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat kekuatan menyimpan semacam ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Knight ini mencapai itu, dia yakin bahwa amplifikasi dari metode storing power milik Knight itu bahkan lebih besar dari storing power miliknya yang tidak bergerak. Awalnya, dia ingin menghasut musuh untuk mengambil inisiatif, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyerang. Lightspeed Flash muncul kembali, mendorong Long Hao Shen di udara dalam sepersekian detik. Kali ini dia tidak langsung menyerang lawannya, tetapi tubuhnya terbang ke atas dengan postur miring. Dalam kilatan cahaya keemasan, dia membawa cahaya seperti kilat. Mencapai puncak lapangan latihan, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya sekali lagi, mencapai putaran yang sempurna ke bawah. Niat pedang tebal bercampur dengan jeritan naga, dan jatuh dari langit. Long Hao Shen saat ini memberi ksatria jangkung itu kesan terjebak dalam hujan dan guntur. Hujan datang dari Blue Rain, Hibiscus of Light, dan guntur secara alami keluar dari Arya Dewi Cahaya. Invasi tanpa celah, kehancuran instan menggunakan niat pedangnya. Dua pedang Long Hao Shen menyala dengan cahaya yang tidak normal dan mencolok. Itu juga merupakan dataran tinggi spiritual. Meskipun Long Hao Shen tidak mungkin dalam kendali sempurna dari dataran tinggi spiritual seperti ksatria tinggi ini, memanfaatkan dataran tinggi spiritual dengan dua pedangnya masih sempurna dalam genggamannya. Ding! Sah! Serangkaian suara aneh bisa terdengar bergema di lapangan pelatihan. Ksatria jangkung sekali lagi mengangkat perisai menaranya, seluruhnya dibalut energi emas murni. Energi emas murni ini bukan hanya keterikatan energi spiritual, tetapi semacam cairan yang mengalir ke permukaan perisainya. Dan serangan Long Hao Shen melewati lapisan cair ini demi lapisan. Niat pedang yang mengerikan melewatinya, karena area di antara mereka berdua terkoyak. Orang bisa melihat bahwa retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Menyebabkan ledakan energi spiritual, itu cukup keras untuk menyebabkan seluruh tempat latihan berguncang deras. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan Long Hao Shen, atau seberapa tajam niat pedangnya, itu tidak cukup untuk mengguncang perisai menara ini. Dia bahkan tidak tahu teknik apa yang digunakan ksatria jangkung itu, karena teknik lawannya benar-benar berasimilasi di dalam perisainya, dan tidak ditampilkan ke mata. Bang! Semua serangan tampaknya bertemu pada akhirnya, menghasilkan ledakan yang tak tertandingi. Tubuh Long Hao Shen ditembak kembali sekali lagi, dan kali ini, tekanannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. The Glorious Holy Armor mengeluarkan serangkaian erangan, menunjukkan indikasi hampir runtuh dari kekuatan guncangan besar energi spiritual. Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, aliansi memiliki pepatah, bahwa hanya senjata dari tingkat legendaris atau di atasnya yang cocok untuk pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, jika tidak, tingkat senjata yang rusak akan terlalu tinggi. Tapi apakah itu sangat sederhana bagi ksatria jangkung untuk membela diri? Di permukaan perisai menara, orang bisa melihat bahwa kali ini, dia tidak berhasil sepenuhnya menetralkan pelanggaran Long Hao Shen. Di perisai tebal itu, setidaknya tersisa 10 jejak. Meskipun tidak ada yang dalam, itu adalah bukti bahwa dataran tinggi spiritualnya sudah tidak dapat mempertahankan perisai ini secara total. Tidak hanya itu, tetapi pada saat Long Hao Shen melakukan pelanggaran, ksatria tinggi tidak dapat menggunakan palu di tangannya yang lain sepenuhnya. Hanya dengan melakukan yang terbaik untuk menggunakannya dalam pertahanan dia memblokir serangan Long Hao Shen. Bab 490. Uji coba ksatria Yayasan Esensi Emas 3. Kejutan Long Hao Shen benar-benar mencapai tingkat yang intens.
Dia baru saja memanfaatkan kekuatan Arya dari Dewi Cahaya, setiap serangannya menyatu sempurna dengan esensi cahayanya. Dengan bertanya pada dirinya sendiri, dia mencapai kesimpulan bahwa niat pedangnya seharusnya tidak jauh dari level pedang suci Wielder Ye Wuxiang dari sebelumnya. Hanya budidayanya yang kurang dibandingkan. Tapi sebagai dewa yang dipilih, penggunaan esensi cahaya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Wuxiang. Tapi dia masih tidak berhasil menembus pertahanan Ksatria Jangkung ini. Dan Long Hao Chen merasa bahwa sampai sekarang, Ksatria Jangkung ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Setelah melakukan upaya habis-habisan pada dua serangan terakhirnya, Long Hao Chen sedikit terengah-engah. Tapi dia tidak putus asa karena itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya di kedua sisi, kilatan di matanya menjadi jauh lebih lembut. Sinar yang mirip dengan sinar matahari bersinar dari punggungnya, berkembang dengan intensitas tinggi. Kemegahannya begitu kuat sehingga siapapun yang hadir di bidang pelatihan tidak berani melihatnya langsung. Cahaya seperti matahari ini menggelembung dari tubuh Long Hao Chen, saat sikapnya yang mengesankan terus meningkat. Tampaknya hanya membutuhkan waktu beberapa napas agar api putih yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen menebal, mereka kemudian menempel pada tubuhnya, dan akhirnya mengubah seluruh armor suci yang mulia menjadi putih. Ini adalah teknik keturunan dewa? Ksatria Jangkung kehilangan suaranya, yang kali ini sepertinya membawa petunjuk baru tentang suara tua. Dia dengan jelas melihat sosok ilusi mengambang di belakang punggungnya mengembun, seolah-olah seorang gadis sungguhan berdiri di sampingnya, pada saat yang sama peri bersayap heksa menghilang sesaat sebelumnya. Di tangan Long Hao Chen, dua pedang berat itu mulai berubah warna. Di tengah suara mendengung kecil, Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya ditutupi oleh lapisan tipis cahaya keemasan, dengan sedih hancur berkeping-keping, dan meledak dengan cahaya keemasan yang gemilang. Dan di tengah kemegahan ini, warna oranye yang mencolok bersinar. Dan di sisi lain, Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar dalam cahaya yang berbeda. Saat warna biru dan emas asli semua lenyap, itu meledak dengan warna biru kehijauan yang penuh dengan nafas kehidupan. Itu memang warna biru kehijauan, berkilau seperti kuncup yang baru lahir. Dalam sekejap, pedang itu menyelimuti seluruh pedang berat dalam aura yang penuh dengan kehidupan. Itu membentuk kontras dengan cahaya oranye keemasan dan kebanggaan yang mulai muncul di sampingnya. Adapun Long Hao Chen sendiri, dia menutup kedua matanya, karena rambut emasnya tiba-tiba menjadi putih, memberikan perasaan kesucian. Bahkan ksatria yang kuat dan tinggi itu hanya mendengar tentang teknik keturunan dewa dan tidak lebih. Dengan sendirinya, teknik keturunan dewa adalah mantra terlarang dari jenis yang sangat kuat, memungkinkan seseorang untuk meminjam kekuatan dewa sejati untuk memperkuat dirinya sendiri. Ksatria Jangkung itu bahkan tidak mengerti apakah itu dilepaskan oleh peri cahaya Long Hao Shen atau orang itu sendiri. Tapi tanpa ragu, dia saat ini menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Serangkaian getaran yang menusuk telinga dan nyaring terdengar, seperti yang bisa dilihat bahwa armor suci yang mulia di Long Hao Chen mulai ditutupi dengan sejumlah besar retakan. Peralatan mulia ini sudah tidak mampu menahan energi spiritual yang kuat yang dilepaskan oleh Long Hao Shen, dan benar-benar mulai berantakan. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh Long Hao Chen sudah mendekati tepi langkah ke-9. Dan yang lebih menakutkan, Ksatria Jangkung itu mengenali, adalah bahwa di bawah pengaruh teknik keturunan dewa, dua pedang berat di tangan lawannya mulai menunjukkan jenis kekuatan yang paling mendasar. Arya of the Goddess of Light memancarkan karakteristik kilau berkilau dari kelas epik. Itu memiliki kilau oranye, eksklusif untuk epic tier. Dan Blue Rain, kilau hijau Hibiscus of Light juga berada pada tingkat epik, tetapi atribut gabungan tampaknya menghasilkan variasi dari tingkat epik asli. Bisa dibilang kedua senjata ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan seorang ksatria dari langkah ke-8 belum tentu bisa menggunakan salah satu dari mereka dengan penuh kemegahan. Tapi saat ini, Long Hao Shen sepertinya sudah bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Niat pedang yang substansial, menakutkan, menutupi seluruh tempat latihan,
dan niat pedang ini yang tampaknya hampir merobek area itu menjadi serpihan tampaknya tidak dipancarkan dari pedang, tetapi dari tubuh Long Hao Shen. Tanpa ragu, tidak ada pilihan lain, Long Hao Chen saat ini telah memasuki kondisi pertempurannya yang paling kuat. Setelah melalui serangkaian serangan menyelidik, Long Hao Shen memiliki kepastian mutlak bahwa kekuatan ksatria ini melampaui kekuatannya sendiri sejauh ini, dan bahwa jika pertempuran berlarut-larut, bahkan dengan cadangan Yating, kecepatan konsumsi energi spiritualnya sendiri pasti akan melebihi musuhnya sejauh ini. Apalagi lawannya ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Long Hao Shen hanya memiliki satu cara tersisa untuk memenangkan pertempuran ini, dan itu mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk berjuang demi kemenangan. Dia tidak bisa kalah. Kalah berarti reuninya dengan rekan-rekannya akan tertunda lebih jauh, didorong mundur sejauh itu akan tampak seperti selamanya. Tidak peduli apa, dia harus berusaha sekuat tenaga. Dapat dikatakan bahwa pada saat dua pedang berat bersinar dengan kilatan milik senjata Epic Tier, kekuatan ekstra yang dia peroleh selama 1,5 tahun terakhir menjadi terlihat penuh sekaligus. Tingkat Epic Arya dari Dewi Cahaya dikenal oleh Long Hao Shen. Di pedang ilahi ini ada segel yang, setelah dilepaskan, melepaskan kekuatan aslinya. Namun bahkan dengan kekuatan Long Hao Shen saat ini, membiarkannya memulihkan seluruh kemegahannya masih mustahil. Tapi Blue Rain, Hibiscus of Light, memberi Long Hao Shen kegembiraan yang tak terduga. Dia tidak berpikir bahwa, setelah perawatan terus-menerus, setelah menerima dorongan dari teknik keturunan dewa, pedang atribut ganda ini benar-benar akan berkembang ke tingkat seperti itu dan secara tak terduga memancarkan cahaya eksklusif ke tingkat epik. Aura penuh gengsi, dan aura penuh nafas kehidupan. Memiliki dua senjata Epic Tier yang berbeda, bagi Retribution Knight, merupakan artileri berat tertinggi. Adapun keturunan dewa, itu sebenarnya bukan teknik Long Hao Shen atau Yating, tetapi teknik gabungan yang mungkin bisa dikatakan lahir dari perpaduan antara kompor spiritual. Setelah evolusi dan fusi yang berkelanjutan, kekuatan Yating terus tumbuh, dan fisiknya terus mengalami banyak perubahan, karena dia dipengaruhi oleh fisik Long Hao Shen sebagai dewa yang dipilih. 1 tahun meditasi mendalam membantu menyelaraskan perubahan-perubahan ini sejauh mungkin, sehingga mengarah pada perolehan kemampuan mereka untuk menggunakan teknik keturunan dewa. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, teknik keturunan dewa hanya akan bertahan untuk satu serangan, tetapi tanpa ragu, serangan ini akan mencapai tingkat langkah ke-9. Ksatria jangkung itu mengayunkan lengan kanannya, melemparkan perisai menaranya ke samping. Kilau oranye yang kuat bersinar di tangan kanannya. Apa yang menggantikan perisai menaranya secara tak terduga adalah perisai yang panjangnya hanya sepertiga meter. Sangat jelas, dia tidak bisa terus menghindari menggunakan asetnya di depan keadaan Long Hao Chen saat ini. Perisai yang muncul secara mengesankan di tangannya ada di Epic Tier. Membungkuk, dan mengumpulkan perhatian Hao Shen, ksatria jangkung itu melakukan gerakan sederhana, tetapi itu tiba-tiba diikuti oleh perubahan warna api emas murni di tubuhnya. Warna biru mistis muncul dari tubuhnya, dan warna biru keemasan sepertinya menyatu dengan perisai berwarna oranye untuk membiarkan tirai cahaya muncul di depannya. Cakupan dari tirai cahaya tidak terlalu besar, hanya Night Jangkung yang dilindungi oleh perlindungan mereka. Setelah mengeluarkan perisainya, ksatria jangkung itu hampir tampak seperti patung, karena semua auranya menjadi satu dengan perisainya. Long Hao Chen mulai bergerak. Kekuatan yang diberikan kepadanya oleh teknik keturunan dewa memang besar, tapi bebannya juga sangat besar. Sosok putih susu tidak menggunakan light speed flash lain, karena dia tidak tahan jika dia menggunakan kemampuan lain untuk lebih memperkuat dirinya. Sepasang pedang megah terjalin di udara, diisi dengan kekuatan paling sederhana namun terhebat. Warna biru kehijauan dan merah keemasan membentuk persilangan di udara, langsung bercampur satu sama lain dalam bentuk sampul tipis. Pada saat itu, Long Hao Chen tidak dapat terus menekan niat pedangnya, yang menyebabkan seluruh aula bergetar hebat dalam cahaya yang kuat. Orang bisa melihat bahwa langit-langit, dinding, dan lantai mulai retak, dan penghalang pertahanan runtuh satu demi satu.
Dan ini hanya dipengaruhi oleh beberapa aura. Bo. Semacam suara aneh bergema saat bersentuhan dengan layar cahaya, saat energi spiritual menyebar dalam bentrokan antara serangan dan pertahanan membeku dan terhenti pada saat itu juga. Murid Long Hao Chen menyusut selebar jarum. Dalam sepersekian detik dari bentrokan antara penyerangan dan pertahanan kedua belah pihak, dia memutuskan bahwa ksatria ini jelas bukan pada langkah ke-8 dalam kekuatan, tetapi pada langkah ke-9. Dia tahu karena tirai cahaya ini tidak hanya datang dari peralatan Epic Tier tetapi terutama datang dari jalan raya spiritual eksternal. Jadi ksatria yayasan esensi emas ini sebenarnya berada di langkah ke-9. Long Hao Chen akhirnya mengerti bahwa dia terlalu percaya diri. Tepat sekali, Gold Essence Foundation Knight bukanlah gelar yang terbatas pada kesatria tingkat 8. Mengapa Gold Essence Foundation Knight tidak bisa menjadi kesatria langkah ke-9? Lagi pula, bukan berarti setiap kesatria dari langkah ke-9 mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi. Kalah, Long Hao Chen menyadari kekalahannya sendiri. Dengan peningkatan kultivasinya, dia merasakan jarak antara langkah ke-8 dan ke-9. Jika musuh adalah kekuatan iblis dari langkah ke-9, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menemui jalan buntu melawan lawan itu, tapi yang di depannya adalah seorang ksatria penjaga langkah ke-9 dengan perisai di Epic Tier. Tingkat pertahanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Dan itu masih benar bahkan saat menggunakan dua peralatan di Epic Tier. Dentang, dentang, di tengah suara retakan yang keras, dua ledakan meledak ke dinding yang mengelilingi seluruh lapangan pelatihan, menyebabkan sebagian besar dinding runtuh. Yang sangat mengejutkan bagi Long Hao Chen dan ksatria tinggi, warna biru keemasan dan warna oranye mulai runtuh bersama dengan tirai cahaya yang membawa dataran tinggi spiritual, karena retakan besar mulai muncul di atasnya juga. Di sisi lain, cross strike warna merah emas dan hijau secara tak terduga mencapai perpaduan. Seluruh cross strike mulai berputar, dua pancaran mengalami perpaduan aneh saat berpotongan di tengah. Ini berada di luar kendali Long Hao Chen, seolah-olah kedua jenis energi ini bertindak sendiri. Apa yang keluar dari perpaduan itu adalah warna hitam yang sangat pekat, yang membawa cahaya biru tipis, seperti penampakan fajar. Energi spiritual Long Hao Chen sudah hampir habis. Tetapi meskipun demikian, dia tanpa sadar mengangkat kedua tangannya, kedua pedangnya menghilang beberapa saat yang lalu karena kelelahan energi spiritualnya. Di lengan kirinya, cahaya oranye tiba-tiba muncul, Divine Snail Shield of Sun and Moon muncul di punggungnya demi membantu pertahanannya.